Fadlizon diduga membantu pendanaan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme. Daniel bilang jika dihubungkan dengan fakta-fakta. Jadi apapun, siapapun yang bersentuhan dengan teroris, ya dia teroris. Sekalipun dia hanya membantu dana 1.000 dari seorang Fadlizon. Pernah membantu ke Suriah sejumlah $20.000. Ini bukan uang kecil. Kalau mungkin ngasihnya cuma 1 juta, nggak nanya itu duit sampainya kemana. Sedekah. Tapi kalau saya ngasih 20 juta kepada seseorang, saya punya deal misi, saya tahu ini uang mau dikirim kemana. Kenyataannya dikirim ke Suriah. Di Suriah apa? Untuk teroris, kelompok radikal. Temennya teroris itu ya teroris. Jadi tolonglah Densus bisa lebih detail lagi. Carilah ini semua yang terlibat, tadi dokter siapapun, sekalipun politikus, kalau emang ada bantuan atau membantu teroris, tangkepin aja. Atau jangan-jangan ya, otak kadul ini yang pada lumpuh. Pantas saja ya, Fadlizon ini ngamuk-ngamuk dan menyebut kata biadab saat Dr. Sunardi ini tewas ditembak oleh pihak Densus 88. Ternyata dia ini pernah memberikan bantuan sebesar $20.000 kepada Hasi. Lah ini kan sangat luar biasa sekali. Benarkah bahwa apa yang dilakukan Fadlizon bersama Fahri Hamzah yang disebut oleh Fadlizon itu adalah bagian dari tugas resmi Wakil Rakyat, tugas resmi DPR RI terkait dengan hasil itu? Karena ini bisa membahayakan nama besar bangsa dan negara ini. Masa iya DPR RI tidak paham, tidak tahu tentang apa dan siapa Hasi pada saat itu yang sudah ditetapkan menjadi anggota organisasi terlarang yang terkait dengan Jemaah Islamiyah, yang terkait dengan jaringan terorisme di dunia internasional. Advokat dari Perekat Nusantara, Daniel Tonapa Masiku mengatakan media sosial kembali menyoal nama anggota DPR RI Fadlizon yang telah membantu pendanaan untuk kegiatan yang diduga berhubungan dengan terorisme melalui Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. HASI merupakan sebuah organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Daniel menjelaskan Angga Dimas Persada yang pernah menerima bantuan uang $20.000 dari Fadlizon telah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Daniel mengatakan pada Desember 2021 lalu, Densus 88 menyatakan tangkapan berikutnya akan menggegerkan publik. Lalu kata Daniel, ada pengamat yang menduga-duga bahwa dia adalah pejabat publik karena sering tampil di televisi bahkan menjadi media darling. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkembang saat ini, ya bisa saja sosok itu adalah Fadlizon, kata Daniel Masiku. Daniel yang juga anggota Peradi ini mengatakan HASI telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011 dan secara aktif melakukan perekrutan dan pembiayaan pelatihan militer pejuang teroris asing atau Foreign Terrorist Fighter (FTFJI) ke Suriah. Sejak tahun 2015, HASI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terorisme. Dugaan keterlibatan Fadlizon, Daniel mengatakan dugaan keterkaitan Fadlizon dengan organisasi terlarang dan juga terafiliasi dengan teroris mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seorang yang diduga aktivis HASI. Dalam unggahan itu tampak memegang tulisan simbolis berupa sumbangan kepada organisasi yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris JI. Setelah ramai di media sosial, Fadlizon kemudian melakukan klarifikasi melalui beberapa media online. Kendati telah diklarifikasi oleh Fadlizon, namun hal itu tak secara otomatis menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, menurut Daniel, Densus 88 perlu melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan terhadap Fadlizon dan kawan-kawan. Urgensi pendalaman oleh Densus 88 tentang kaitannya dengan Fadlizon itu sangat penting, mengingat terdapat sejumlah fakta yang bisa menguatkan tuduhan kedekatan Fadlizon dengan kelompok organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Fakta tersebut antara lain adalah pembelaan membabi buta Fadlizon terhadap penangkapan beberapa terduga teroris. Bahkan, Fadlizon secara vokal dan konsisten menyuarakan pembubaran Densus 88. Daniel menilai, isu soal terorisme dan juga figur Fadlizon memang cukup menarik. Sebab, jika Fadlizon atas isu-isu terorisme memang acap kali kontroversial. Yang paling menonjol adalah tuntutan dari Fadlizon untuk membubarkan Densus 88 ketika Densus menangkap beberapa terduga teroris yang secara kebetulan beberapa diantaranya merupakan pengurus lembaga atau ormas berpengaruh. MKD, DPR RI, dan Gerindra pun ada kepentingan.
Daniel menyampaikan terdapat benang merah antara rangkaian sikap politik Fadlizon yang acap kali menyerang bahkan meminta pembubaran Densus 88. Selain itu, langkah Fadlizon yang secara membabi buta melakukan pembelaan terhadap beberapa terduga teroris dan dihubungkan dengan isu pendanaan kepada organisasi yang terafiliasi dengan teroris. Daniel menganggap sangat penting bagi Densus 88 mendalami melalui suatu penyidikan untuk mengungkapkan kebenaran isu itu. Selain pendalaman oleh Densus 88, menurut Daniel, Mahkamah Kehormatan Dewan juga perlu memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait dugaan adanya sumbangan atau keterkaitan Fadlizon dengan sumbangan kepada organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Hal ini penting tidak saja untuk membersihkan nama baik Fadlizon secara pribadi bila mana dia bisa membuktikan bahwa tuduhan yang bersangkutan juga telah menyumbang organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris, tapi juga penting untuk menjaga citra dan nama baik institusi DPR, mengingat Fadlizon adalah anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Daniel, saat ini muncul persepsi masyarakat bahwa institusi DPR menjadi sarang pendukung atau pembela kelompok teroris. Oleh karena itu tidak heran jika ada nama besar yang diangkut ke depan. Sebab menurutnya jaringan JI banyak terdapat nama besar seperti akademisi, politisi yang sering muncul di televisi menjadi media darling. Mereka juga main di dua kaki sebagai pejabat dan juga grassroots yang memainkan isu agama yang mengarah ke JI. Advokat dari Perekat Nusantara, Daniel Tonapa Masiku mengatakan media sosial kembali menyoal nama anggota DPR RI Fadlizon yang telah membantu pendanaan untuk kegiatan yang diduga berhubungan dengan terorisme melalui Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. HASI merupakan sebuah organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Daniel menjelaskan Angga Dimas Persada yang pernah menerima bantuan uang $20.000 dari Fadlizon telah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Daniel mengatakan pada Desember 2021 lalu, Densus 88 menyatakan tangkapan berikutnya akan menggegerkan publik. Lalu kata Daniel, ada pengamat yang menduga-duga bahwa dia adalah pejabat publik karena sering tampil di televisi bahkan menjadi media darling. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkembang saat ini, ya bisa saja sosok itu adalah Fadlizon, kata Daniel Masiku. Daniel yang juga anggota Peradi ini mengatakan HASI telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011 dan secara aktif melakukan rekrutan dan pembiayaan pelatihan militer pejuang teroris asing atau Foreign Terrorist Fighter (FTFJI) ke Suriah. Sejak tahun 2015, HASI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terorisme. Dugaan keterlibatan Fadlizon, Daniel mengatakan dugaan keterkaitan Fadlizon dengan organisasi terlarang dan juga terafiliasi dengan teroris mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seorang yang diduga aktivis HASI. Dalam unggahan itu tampak memegang tulisan simbolis berupa sumbangan kepada organisasi yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris JI. Setelah ramai di media sosial, Fadlizon kemudian melakukan klarifikasi melalui beberapa media online.